masuk yuk. Hasil TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Bahagia sekali dapat bersama-sama di acara kita hari ini, Kesehatan Islami, yang mudah-mudahan membuat kita semakin mampu menjalankan hari-hari, melangkah dengan lebih sehat melalui pemahaman bagaimana menjaga diri, menjaga kesehatan. Kalau secara Islami itu semua bisa kita pelajari. Dan seperti biasa yang hadir adalah RM Alfian, BRM STR KES ST SUD BMed MSI, panjang banget, mudah-mudahan nggak nabrak. Beliau sudah ada di sana, bahasannya mudah-mudahan sekali lagi untuk kita yang sudah berusia di atas remaja itu dapat memanfaatkannya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah ganti ya, bukan rumah sakit, Rumah Sehat I-nya Indonesia Rumah Sehat berubah menjadi Alfian. RSA. Rumah Sakit Indonesia berubah Rumah menjadi Sehat Rumah Sakit Alfian. Tempatnya nanti di ujung acara akan kami sebutkan lagi. Oke, ngomong-ngomong, bahasan kita persisnya apa nih? Kita akan membahas sambungan kemarin tentang toga. Nah, kita membuat jamu ya tentang radang sendi dan saluran pencernaan. Jadi, kalau dua itu menjadi bagian dari ketidaknyamanan kita, radang sendi dan saluran pencernaan, maka bahasan hari ini disimak sepenuh hati, sepenuh rasa ya. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Bu Nuning atas sambutan di awal ya. Rumah Sehat Alfian, jangan rumah sakit. Nanti protes. Rumah sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat lagi ketemu di Sabtu keempat. Ini sengaja saya bikin bagian-bagian ya, part ya. Sekarang part yang ke-6 ya. Kemarin 1 2 3 4 5, ini yang ke-6. Jadi saya membuat kuliah di Radio Rasil. Alhamdulillah. Jadi biar pendengar ya tidak usah ikut ikut di LKP saya atau pendidikan di saya, bisa juga mendengar di Radio Rasil ya, secara online ya. Jadi sama yang saya paparkan ya, kalau teman-teman memahami tentang apa yang saya sudah infokan di radio itu lumayan ya dapat ilmunya, karena ilmunya berjenjang ya, dari yang sederhana nanti sampai ke farmakologi, jadi sampai ke pembahasan di S2 herbal ya di Medik UI. Jadi lumayan ya, maksud saya jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kita akan membahas dua dulu, radang sendi dan saluran pencernaan, karena kalau empat kayaknya nggak cukup waktunya ya. Iya. Kita ketemu bulan depan lagi, biar penasaran kan. Kalau kali ini yang ke-6, berarti kalau 4 bagi 2 nanti di yang ke-7 ya. Yang ketujuh, biar penasaran bulan depan ya. Oke, nah ini sebenarnya buku ini sudah ada dari Kemenkes ya, rasionalisasi komposisi obat tradisional. Nah, saya masukkan ya karena lumayan ilmunya ya. Jadi bukunya ada, jadi saya ngambil dari situ ya, tentang radang sendi dan gangguan saluran pencernaan ya. Nah, kita ke radang sendi dulu ya. Radang sendi ini apa sih gitu kan? Sering banget kita nyeri pada sendi ya, terus merah, bengkak ya,
sulit digerakkan ya. Nah, ada juga radang sendi yang akibat dari asam urat ya. Asam urat itu kan membuat apa tuh kristal oksalat ya, kristal Mhm. kristal kristal yang membuat perih, ya, nyeri, ya, bengkak ya di persendian ya. Asam urat ini karena penumpukan kristal apa asam urat ya yang menyebabkan peradangan. Nah, biasanya karena makanan ya, makanan-makanan yang tinggi purin ya seperti seafood ya, udang, kerang, cumi, kepiting, terus daging ya, terus alkohol ya, terus ada riwayat keluarga ya, beban berlebihan, terus ada juga makan kacang-kacangan ya, yang boleh itu hanya timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sawi putih. Kalau sayuran ya, yang lain tuh kena kacang-kacangan, bayam, kangkung, ya apalagi daun pepaya itu semua kena ya. Nah, makanan-makanan yang boleh ikan air tawar ya. Semua boleh kecuali lili ya. Lili itu nggak boleh ya. Lili itu tinggi purinnya. Jadi ikan air tawar, patin, gurame, apalagi nila itu boleh semua ya kecuali lele ya. Nah, ikan laut itu yang bisa hanya tenggiri sama salmon ya, yang lain kena ya. Misalnya apa tuh tongkol ya, sarden ya, yang air air payau itu bandeng itu kena ya, samburan. Terus ada lagi itu yang banyak nggak tahu tuh kelapa muda ya, kelapa ya, air kelapa tuh meningkatkan asam urat juga ya, itu banyak orang nggak tahu ya. Saya minum air kelapa ya malah ngasih naik asam urat, iya dia naikkan asam urat ya. Nah, terus ada gangguan pada ginjal, jadi purin itu nggak keluar ya, jadi nggak terinhibisi pada santin oksidase sehingga tidak keluar pada kencing ya. Atau ada obat-obat diuretik yang meningkatkan kadar asam urat ya. Diabetes ya, kalau diabetes orang gula naik, asam urat naik, kolesterol naik ya, bisa naik semua ya. Hipertensi ya akhirnya mengganggu ginjal ya. Ini yang harus tahu ya, karena kadang-kadang kita cuma dikasih obat simptom ya, simptom untuk menurunkan asam urat ya, obat medis, allopurinol atau Zyrloik ya, tapi tidak kita mengarah penyebabnya ya. Harusnya pengobatan yang benar itu adalah penyebabnya juga ya, diperhatikan Mhm. asal muasalnya dari makanannya ya. Kalau kita hanya simptom ya berulang ya, misalnya dia bengkak lagi makan obat lagi, bengkak lagi makan obat lagi, ya nggak selesai-selesai ya. Jadi pengobatan yang benar itu adalah body, mind, soul, spirit, dan energi ya. Jadi itu harus kita kombinasikan ya. Nah, ini ada gejalanya ya. Gejalanya pada malam hari ya pasti lebih nyeri ya, karena peradangan itu kalau dingin dia pasti akan lebih nyeri ya. Setelah Mhm. dia dipanas-panasin, diangetin atau dikompres dengan jahe, serai, air rebusan ya. Air rebusan jahe, serai, cengkeh. Nah, itu agak enak, atau diparemin ya. Nah, biasanya mengurang ya kalau dia ada peradangan ya. Terus pembengkakan dan kemerahan tersedia jika kondisi sudah parah ya. Kalau orang asam urat yang sudah tinggi, dia akan bengkak malah sampai terbentuknya osteofit ya, tulang-tulang muda, atau deformitas ya pada jempol kakinya suka ya. Jadi nekuk ke dalam ya. Jadi dia lurus mestinya jadi bengkok ya, karena purin tadi sudah menjadi keras ya, menjadi keras sehingga terjadi deformitas pada apa sendi pada jempol ya. Nah, bisa juga Kak, lama kelamaan jadi batu ginjal ya. Kalau misalnya asam urat yang tinggi itu menjadi batu ginjal, kolesterol yang tinggi menjadi batu empedu ya. Kalau batu berlian, batu intan ya orang suka ya. Ya, jadi ini nggak boleh diikutin maksudnya ya. Biar ingat, kalau ada juk tuh biasanya ingat ya. Nah, ini pasti akan sulit bergerak karena sakit. Ya, ada pasien saya itu, Pak Alfian, saya mau terapi linta. Ya, terapi linta bisa ya, karena purin pasti kesedot ya.
dia melancarkan aliran darah, purinnya kesedot, kasih herbal. Cuman kan setiap dia makan datang, makan salah datang, ya nggak selesai-selesai, ya memang akan keluar purinnya, tapi tidak akan selesai. Jadi harus memang pantangan. Jadi saya tuh bikin kertas ya, kertas pantangan tuh banyak banget pantangan asam urat, kolesterol ya, batu ginjal dan lain-lain, hipertensi ya itu saya sudah buat. Jadi ke pasien tinggal kasih ya, biar dia tahu nih, oh masalah saya nih makanannya ya masih 4 sehat 5 sembarangan ya. Jadi jangan 4 sehat 5 sembarangan ya. Nah, ini ada contoh tanaman obatnya ya yang bisa menghambat asam urat ya, seperti anting-anting ya, menggunakan akarnya ya, daun-daun sendok bisa menggunakan daun dan akar, secang ya dengan kayunya. Nah, secang ini lebih gampang ya kita cari. Secang ini bisa dia menghambat santin oksidase ya. Jadi tidak terjadi purin pirimidin, jadi tidak terjadi asam urat ya. Secang itu yang kulitnya berwarna merah ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin rebusan, bisa kita rebus dengan kulit secang, terus serai ya, cengkeh ya, kayu manis ya, jahe sedikit untuk antiinflamasi. Kalau ada mah tambahin kunyit ya. Nah itu enak ya dibikin pagi dan sore ya daripada kita makan obat. Yang mending kita alami ya alami. Mhm. Tapi pantangan tetap ya, jangan mentang-mentang ada herbal bisa keluar purinnya ya pantangan hajar ya lama-lama dol juga ya. Jadi ya nggak boleh juga. Kadang-kadang sudahlah ada bengkelnya juga. Nah itu juga ada pasien saya tuh. Ada bengkelnya juga. Waduh, repot juga kan. Lama-lama dol nanti ya. Nah ada lagi pemacu ekskresi ya pengeluaran pada asam urat ya. Nah rosella bunganya rosella tuh bisa, cuman jangan sering-sering rosella ya karena rosella ini akan menjadi hepatotoksik ya, jadi membuat toksik di hati nanti SGLT SGBP-nya tinggi. Ya kalau mau rosella dikombinasikan dengan temulawak dan kunyit. Nah ini pengalaman-pengalaman praktek ya, ini nggak ada di sekolah ya. Jadi pengalaman praktek yang saya sudah lakukan 14 tahun, bentar lagi 15 tahun ya di Maret ya. 15 tahun di Maret, bentar lagi ya. Nah, seledri ya, seledri juga bisa dia sebagai diuretik ya, herba berarti seluruh tanamannya ya, akar, batang, daun ya, herba itu seluruhnya. Nah, itu bisa direbus, dia akan diuretik ya, akan melancarkan kencing sehingga asam uratnya akan turun. Cuman seledri ini bikin ngantuk ya, bikin ngantuk, tensi rendah ya. Bagi yang tensi tinggi aman, tapi tensi yang rendah dia akan menjadi hipotensi. Jadi tambahkan garam ya supaya dia agak netral ya. Nah, ada lagi perada pereda radangnya ya. Jadi kan kalau asam urat atau radang sendi kan pasti radang ya, ada merah, ada benjol ya, ada nyeri ya. Nah, itu bisa kita gunakan akar bungli ya, akar bungli, daun serai atau batang serai ya, temulawak rimpangnya ya, atau cengkeh. Cengkeh juga bisa untuk mengurangi radang ya, cengkeh sama jahe ya itu bisa mengurangi radang ya. Nah, itu bisa kita gunakan, kita kombinasi ya daripada kita makan obat medis ya, dan ini aman ya, semuanya aman ya. Tuh. Terus kita ke ada yang namanya radang sendi pegal linu ya, ini kadang-kadang capek habis dari kita kerja ya, kaku-kaku, ototnya spasme ya, Mhm. atau apa ya, eh, duduk kelamaan ya. Nah makanya kalau kita sudah duduk kelamaan tuh mestinya stretching ya. Stretching tuh kita renggangkan ya, kita luruskan ya. Nah atau kita bergantung ya. Jadi supaya dia stretch ya, supaya stretch. Jadi kaku-kaku, otot segala macam tuh tidak terjadi ya. Kadang-kadang terjadi trigger point. Trigger point itu penumpukan asam laktat. Nah, itu kadang nyeri banget ya. Nah, setelah kita tuina ya, tuina itu seperti massage ya, seperti pijat ya, tapi tuina itu namanya di China. Nah, saya mau bikin buku lagi tentang tuina ya, Wow. tentang tuina, buku tentang tuina nanti ya lagi dibikin ya. Itu bagus banget ya karena belum menyebar di sini ya, tapi di Cina Mhm. udah lama. Nah, itu bagus untuk kita mengurangi trigger point ya atau penumpukan asam laktat ya.
Nah, terus ya aktivitas yang berlebihan juga bisa ya tanpa pemanasan. Misalnya kadang ada orang yang tiba-tiba kram ya, terus berenjel-berenjel. Nah, itu biasanya penumpangan asam laktat ya. Terus cedera ya, cedera seperti kesleo ya. Terus posisi duduk berdiri yang buruk ya. Nah, ini biasanya ke low back pain ya. Nah, itu permasalahannya di low back pain ya. Terus kekurangan cairan ya, kurangnya aktivitas fisik juga bisa ya. Misalnya dia jarang bergerak, jarang jalan ya, akhirnya mengganggu aktivitas fisik ya. Terus stres ya. Nah, makanya kan body, mind, soul, spirit dan energi itu paling Mhm. penting ya. Karena kalau kita hanya mengobatin fisik atau tubuhnya ya, tetapi mind ya, pikirannya atau soul, jiwanya ya, nah itu tidak diobatin akan stres ya. Orang stres itu akan mengalami segala penyakit ya. Kalau dia stres, asam lambung bisa naik ya, dia stres bisa tensinya naik ya. Nah, makanya body, mind, soul, spirit dan energi. Nah, energi ini bisa kita lakukan dengan olahraga, pernafasan, atau kita bisa berkumpul bersama teman-teman ya yang positif ya. Nah, itu akan memberikan energi positif, atau kita mendengarkan radio Rasil ya. Nah, dengan hasil ya dengan radio Rasil ini kita terisi ya, tercas ya, karena iman itu kan bisa turun naik seperti HP ya. HP itu baterainya habis kita cas. Nah, dengan radio Rasil ini kita bisa mendengarkan tausiah, bisa belajar. Nah, komunitasnya yang positif ya. Komunitas positif, mental kita akan lebih tertata dengan baik ya. Stres kita akan berkurang. Nah, itu paling penting. Banyak pasien yang sakit bukan karena fisik saja ya, tapi karena mind, soul dan energinya ya yang negatif ya. Nah, penumpukan asam laktat tadi yang saya sebutkan tadi ya, atau keseimbangan mineralnya kurang ya, terus faktor usia. Nah, faktor usia ini banyak sekali ya, bukan hanya radang sendi atau pegelinu ya, tapi dia susah konstipasi, susah BAB ya, akhirnya jadi konstipasi ya. Nah, susah BAB. Kemarin ada pasien saya, dia saraf kejepit, tapi dia susah BAB juga. Saya bilang makan pepaya aja, satu buah itu pagi sore. Dia nggak suka pepaya, ya. Akhirnya ya sudah, ibu bantu dengan pergerakan peristaltik. Saya bilang urut-urut perutnya atau semprotkan sabun ke anus ya. Biasanya itu untuk merangsang peristaltik. Ya akhirnya dia bisa BAB. Sebelumnya dia sering menggunakan obat yang masuk ke anus ya, seperti Mifrolak atau Dulcolak ya. Nah, saya bilang kalau memang mempan dengan sabun, cairan sabun itu cukup ya, yang tidak mengiritasi ya. Nah, sambil Mhm. diurut-urut perutnya, karena orang tua kan bergeraknya jarang ya, sudah ya karena sudah mungkin apa ya, sendinya sudah mengalami kekakuan ya, terus jalannya kurang, apalagi ibu itu saraf kejepit ya. Jadi saya suruh yang sederhana ya, diurut perutnya, terus semprot pakai sabun ya, atau angkat-angkat kakinya perlahan-lahan yang stabil ya, bukan yang tidak stabil. Oke, kita lanjut. Nah, gejalanya, gejala pegalinu tadi ya, pasti nyeri, kaku ya, atau kadang bangun tidur, lehernya susah noleh ya. Nah, itu juga bisa otot spasme ya, atau memang ada ketekan di tulang lehernya ya, atau back pain ya, back pain tulang belakang ya. Kadang-kadang ya banyak orang bilang low back pain itu apa ya? Low back pain itu ya belum tentu saraf kejepit ya, bisa juga spasme otot ya. Bisa juga injury ya, bisa juga ketekan ototnya saat tidur, sertikalnya nggak bisa noleh ya, kaku pada pundaknya ya, jadi luas ya low back pain itu ya. Nah, terus misalnya cedera, ya cedera pasti ada injury, pasti ada bengkak ya. Nah, cedera bengkak itu harus kita rilis ya. Nah, bisa kita dengan merilis ya, kalau misalnya dia eh, apa kondisinya bengkak banget ya jangan kita urut ya. Karena kondisi bengkak ya nggak bisa diurut karena banyak cairan nanti ya. Nah, nanti dengan cara lain, teknik lain ya kita rilisnya ya. Jadi ada teknik-teknik yang bisa kita lakukan 24 jam setelah dia cedera ya. Pegal linu dan otot ya otomatis tadi sudah disebutkan ya. Nah, di sini ada tanaman obatnya.
yang pereda nyeri ya. Tadi daun bungli, bunga cengkeh ya itu memang antiinflamasi ya, atau rimpang jahe ya itu antiinflamasi, anti analgesik juga ya. Terus memberikan rasa hangat ya. Kalau kita pegal linu bagusnya memang yang agak hangat-hangat ya. Dia akan lebih nyaman ya, lebih nyaman. Makanya kalau saya buat minyak itu minyak pala, cengkeh sama seri itu menggunakan yang hangat ya, pakai Gandaspura ya. Gandaspura itu untuk hangat-hangat. Jadi enak. Jadi pas kita oleskan kita nyaman, kita apa ya kalau pala itu kan buat tidur ya, sedatif ya, lebih lebih nyaman ya. Nah, ada lagi bawang merah ya untuk menghangatkan ya, umbinya, bawang putih juga umbinya, Gandaspura ya, Gandaspura tadi yang saya sebutkan ya untuk minyak ya campuran, jahe, rimpangnya ya. Nah, terus ada pereda radangnya ya, hampir sama antiinflamasi, nyeri sama radang ya, akar bungli ya, serai daunnya ya, temulawak rimpangnya, cengkeh juga bisa ya. Nah, ini bisa dikombinasi dan ini memang manjur ya kalau kita lakukan ya. Cuman ya memang obat medis dengan obat herbal lambat kerjanya ya, tidak cepat ya seperti obat medis ya. Kalau memang kita kesakitan ya terpaksa kita menggunakan obat medis ya, darurat ya, tapi jangan jangka panjang karena jangka panjang pasti efek samping ya, efek samping medis itu sangat banyak ya. Buka aja di apa tuh di kotaknya atau di covernya itu ada ingredientnya, ada komposisinya, ada efek sampingnya ya. Nah, jangka panjang itu biasanya mengiritasi lambung ya, mengiritasi lambung. Nah, ini kita ke pencernaan ya, mengiritasi lambung, terus juga ke hepatotoksik ya biasanya. Oke, kita masuk ke gangguan pencernaan. Tadi sudah kita masuk ke sendi, sekarang kita masuk ke gangguan pencernaan. Nah, di sini ada yang melibatkan organ pencernaan ya, pastilah ya, dari mulut kita masuk ke lambung, usus halus, usus dasar ya. Terus ada yang berhubungan dengan hati, kandungan empedu dan pankreas ya. Nah, ini yang pertama adalah diare ya. Diare itu biasanya 3 sampai 4 kali lebih lah ya, orang BAB, encer fesesnya ya, terus dia mules ya, atau BAB-nya bau ya. Nah, itu biasanya dia mengalami diare ya. Diare itu selama 4 kali sehari ya, lebih dari 4 kali sehari. Ada yang bilang 3 kali, lebih dari 3 kali ya. Nah, yang penting fesesnya encer ya, bau atau mules ya, sakit di perut ya. Nah, faktor penyebabnya bisa infeksi virus atau bakteri ya, atau intoleransi makanan ya dengan laktosa atau gluten ya, atau reaksi alergi tertentu. Ada suka bayi susu ya, susu tertentu dia jadi mencret ya. Ada antibiotik dan obat pencahar yang menyebabkan diare. Misalnya dia nggak bisa diare, dia menggunakan obat pencahar, akhirnya diare. Antibiotik juga ada yang bermasalah ya. Atau keracunan makanan yang terkontaminasi ya, biasanya mual, muntah ya. Kalau mutaber ya, kata orang tuh muntaber ya. Nah, itu keracunan makanan. Nah, biasanya kalau diare ini saya suka ya, selain herbal saya kombinasi dengan apa tuh probiotik ya, probiotik ya. Jadi jangan cepet-cepet kita menggunakan apa tuh obat anti diare ya, karena lagi diare kita stop. Nah, nanti kembung kan, kembung itu bisa pecah ususnya ya. Jadi bagus probiotik supaya flora bakteri baiknya hidup ya, hidup dan lebih banyak ya, sehingga dia lebih bisa menetralkan bakteri yang jahat ya. Nah, terus bisa dengan herbal ya, misalnya daun teh ya, terus ketumbar, kunyit ya, atau daun jambu biji ya. Nah, itu bisa meredakan atau mengeraskan feses karena dia sebagai absorben ya. Nah, ini ada gejalanya, buang air besar ya tadi ya, 3 sampai 4 kali selama 24 jam ya. Nyeri, tidak nyaman di perut ya, tadi sudah disebutkan. Dehidrasi ya, karena dia sering BAB ya. Jadi pasti dehidrasi ya, minumnya kurang, dia BAB cair sudah ya. Terus ya pasti kalau sudah dia infeksi atau dia cairannya sudah berlebih keluar, dia akan demam ya.
Mual dan muntah ya itu pasti ya, habis diare itu pasti enak mual ya, rasanya mau muntah ya. Nah, makanya bahaya juga kalau bagi anak kecil ya, balita, dia susah minum, susah makan, diare ya, terpaksa diinfus ya supaya aman. Tapi kalau dia bisa mengerti minum banyak ya, apa aja makan bisa ya, sedikit-sedikit, nah itu aman. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak bisa minum atau mual, muntah, sebaiknya cepat ke rumah sakit ya, penanganan lebih lanjut ya. Nah, ini bagi orang yang bisa dewasa, yang mengerti ya, yang bisa minum, ini boleh kita gunakan tanaman dulu ya. Nah, ada tanaman yang pengelat ya, atau buah nona ya, daun dan kulit buahnya digunakan ya. Ada untuk antimikroba, adas ya buahnya ya, atau biji adas ya. Pereda nyeri ya, jarong, akar ya. Terus mulas dengan peppermint atau menta ya, daunnya. Absorben, jali atau bijinya ya. Daun jambu biji kok nggak ada ya, daun jambu biji. Oh ya nggak ada. Mestinya ada daun jambu biji ya, daun jambu biji, teh ya. Itu bisa absorben juga dia, selain jali ya. Jadi dia bisa menahan mencret ya. Makanya kalau kita minum daun teh itu mencret kita berkurang ya. Tapi kalau orang sembelit ya jangan minum daun teh, makin susah dia BAB-nya ya. Hmm. Tuh. Kunyit bisa juga sebagai antibakterinya, ketumbar sebagai anti mulesnya ya. Nah, ini ada sembelit ya, dari berlawanan dari diare ya, sembelit yang susah BAB ya, konstipasi ya. Nah, biasanya kurang serat ya, atau tadi kurang aktivitas fisik yang tadi saya sebutkan, ada ibu-ibu Mhm. dia karena saraf kejepit, jarang bergerak ya, akhirnya peristaltik khususnya kurang bagus ya, gelubuk-gelubuk dia gak gelubuk-gelubuk ya. Nah, biasanya kalau orang normal itu pagi pasti dia BAB ya gitu. Dehidrasi, kurang cairan ya, efek samping obat ya, antidepresan ya, antidepresan opiat atau antidepresan ini kan merelaksasi otot ya, akhirnya otot-otot rileks semua ya, sampai BAB pun rileks ya, nggak mau BAB dia ya. Nah, terus kebiasaan menahan buang air besar ya, atau ada gangguan hormon ya, seperti hipertiroid ya, diabetes ya, atau ada gangguan usus lainnya ya. Nah, sembelit ini keras ya, dan BAB-nya bisa 4 hari, 5 hari ya baru BAB ya. Nah, ini hati-hati, bisa wasir juga jadinya kalau ngeden ya. Wasir itu bisa ada 4 grade ya, wasir ya, atau wasir disebutkan nanti ya. Wasir, oh wasir enggak, ya, wasir enggak ada. Oke, berarti saya sebutkan wasir ya, kalau ada kita lewat. Oh ada wasir terakhir ya, panjang masih ya ternyata ya. Sembelit ya, tadi sembelit ya, frekuensi air besarnya sangat jarang ya, susah sulit buang air besar atau mengejan ya. Bentuk tinjanya keras, kecil-kecil ya, perut terasa begak, kembung ya, penuh ya, tidak nyaman di perut ya, pasti nggak nyaman ya, nggak BAB ya, ya pembuangan harus keluar tapi tidak tidak keluar ya. eh, tidak tuntas ya rasanya. Nah, ini kita bisa gunakan yang bersifat pencahar ya. Bisa gunakan bintaro daunnya ya, bisa juga jati Belanda ya. Kalau jati Cina jangan terlalu ya, karena jati Cina tuh bisa moncor malah ya, jati Belanda deh ya. Terus pengikat air supaya dia encer ya, daun sendok ya. Eh, Bisa juga peningkatan massa ya, massa massa feses ya, dengan apa tuh, lidah buaya ya. Lidah buaya itu kita konsumsi, dia bisa meningkatkan massa feses, akhirnya lebih cepat keluar ya. Terus ada untuk enzimnya ya, pepaya ya. Pepaya itu memang buahnya itu kalau bisa 1 hari buah, 1 hari itu dibelah 2 ya, pagi sore itu biasanya langsung lancar ya. Ada fungsi hati kunyit ya, sering digunakan untuk fungsi hati kunyit dan temulawak. Ada pelumasnya, bunga matahari bijinya ya. Jadi kalau mau cepat ya, jati Belanda, daun sendok, pepaya, kunyit ya. Terus apalagi lidah buaya ya, lidah buaya itu cepat ya.
Nah, itu pasti BAB ya. Atau kita punya cincau hijau itu ya, cincau hijau itu juga bisa ya, cincau hijau yang kita peres-peres ya. Akhirnya kita jadi cincau ya. Saya nanam kemarin mati nggak ya karena renovasi itu enak banget tuh cincau hijau kalau kita bikinnya seger-seger ya, apalagi pas puasa ya, bentar lagi puasa. Enak ya. Nah, ada lagi pada sariawan ya. Sariawan nih nggak enak banget ya, mau ngomong nggak enak ya. Pokoknya nggak nyaman lah sariawan ya. Kadang kegigit jadi sariawan ya, kadang mau ngomong nggak enak ya. Nah, sariawan ini biasanya orang minum vitamin C, sebenarnya jangan ya, vitamin B ya. Jadi jangan salah ya, jadi vitamin B ya. Nah, sariawan ini bisa juga karena infeksi, ya, bisa juga karena kegigit, bisa juga penggunaan kawat gigi, ya, bisa juga kekurangan vitamin. Nah, ini jangan vitamin C ya, vitamin C ini malah tambah perih. Vitamin B ya, vitamin B ya, terus ada sensitif dengan makanan atau pasta gigi. Nah, makanannya biasanya yang panas ya, yang panas ini maksudnya bukan air panas ya. Yang panas ini menyebabkan ya, yang menyebabkan panas di lambung ya, mesti daging misalnya ya, daging, durian ya. Nah, itu menyebabkan panas sehingga biasanya kalau kita sering makan daging atau makan durian itu pasti akan jadi sariawan ya karena panas ya, bukan makanan yang panas ya. Nah, stres ya, stres juga bisa mengganggu hormon ya. Stres ini maka tadi saya bilang stres bisa tensi naik ya, bisa asam lambung naik ya, bisa sariawan ya. Nah, terus sistem kekebalan tubuhnya menurun ya, imunitasnya menurun. Nah, biasanya kalau saya mau sariawan udah terasa kegigit, nah udah benjol, sudah langsung saya vitamin B ya kalau mau cepet. Kalau masih ada yang lain daun saga ya, itu bisa kita kunyah-kunyah sembuh juga ya. Atau makan pepaya. Kalau saya sudah mau sariawan panas terasa di lambung ya. Nah, itu langsung pepaya itu satu buah saya habiskan pagi sore ya. Kadang sampai 3 hari ya, sampai dia benar-benar tuh nggak terasa panas ya. Nah, biasanya kalau sudah kita panas tuh hawa juga nggak enak ya, hawa mulut tuh udah Mhm. nggak enak, hanya baunya ya. Itu. Nah, ini luka kecil berwarna putih ya, kuning, merah ya, karena panas ya. Kalau di TCM tuh terlalu panas ya, terlalu panas di dalam ya. Biasanya merah. Nah, merah itu heat ya, heat yang berlebih, ekses ya. Kalau di TCM ya, karena saya lulusan Biasi University ya, jadi Mhm. kadang bagus juga ini kombinasi ya dengan ilmu itu ya. Nanti kita kapan-kapan belajar lagi tentang ilmu TCM ya. Nah, tapi ya saya tidak menyeluruh ya karena semua di kepala kadang-kadang lupa juga ya. Ada yang herbal, ada yang fisioterapi, ada yang TCM, ya kadang lupa juga ya. Nah, nyeri saat ya makan pastilah, minum ya, ngomong juga kita pasti akan nggak enak ya, ya kalau sariawan ya, nggak jelas ngomongnya ya. Pembekakan di sekitar area luka. Nah, kadang yang di gusi yang nggak nyaman lagi ya, gusi kadang-kadang sampai ke belakang, sampai ke pipi ya, kalau gusi ya. Nah, terus ya badan meriang, kadang ya nggak enak ya, lemes ya karena ada infeksi tadi ya. Nah, ini ada untuk antiseptiknya, bisa kita gunakan bawang merah, umbi lapis, umbinya ya, tapi agak perih-perih dikit lah ya. Ada delima putih ya, kulit buahnya ya, terus alang-alang ya, penyegar badan. Nah, alang-alang lebih bagus ya. Alang-alang ini segar ya, atau pepaya, alang-alang sudah cukup sebenarnya ya. Anestesi lokal lah, jontang ya, biar nggak perih dia bisa kita gunakan ini. Atau daun saga kok nggak ada di sini ya. Daun saga itu padahal cepat ya. Itu pengalaman praktek juga ya. Nah, ada lagi kurang nafsu makan. Ya, nggak nafsu makan ya. Kalau saya malah nafsu makan ya, malah mau dikurang-kurangin ya. Nah, nafsu jadi sudah turun naik lagi. Di Cina kemarin turun ya karena banyak jalan nih ya. Nah, penyebabnya ya stres ya. Kadang orang stres juga ada yang nafsu makan ya. Saya stres makan malah ada juga ya, kecemasan ya. Nah, kalau cemas ya biasanya orang nggak nafsu makan ya, cemas mau nungguin lulus atau enggak ya. Ada ujian saya lulus atau enggak. Nah, biasanya malas makan ya. Kalau stres biasanya kadang-kadang dia malah mau makan ya, itu ya pelariannya makan malah ya. Terus anemia, infeksi atau penyakit kronis ya, atau penyakit lambung, nafsu makan kurang juga kalau lambungnya bermasalah ya.
Terus obat-obat yang membuat mual ya seperti tadi golongan antiinflamasi non steroid ya itu perih ke lambung suka ya. Terus ada gastritis atau ada ulkus ya atau iritasi pada usus ya atau hiperemis kalau kita lihat di endoskopi ya. Kondisi fisik yang tidak sehat ya orang TB ya TBC itu biasanya juga nafsu makannya berkurang ya TBC ya makanya dia turun ya berat badannya. Nah, nafsu makan ya pasti berat badannya nurun lah ya lesu tidak semangat ya perut terasa kembung ya kalau dia sudah demam gastritis ya bergas ya kadang dia makan pun malah jadi begak ya karena ulkusnya di duodenum ya bukan di peptikum. Kalau ususnya di peptikum yang lukanya ulkusnya ya. Nah, itu biasanya dia diperparah saat dia tidak makan ya. Dia tidak makan malah perih ya. Nah, kalau dia di duodenum biasanya kembung, begas ya. Mual, ingin muntah, ya demam ringan kalau ada infeksi biasanya ya. Nah, ada tanaman yang bisa nafsu makan, brotowali, cuman brotowali ini pahit Pahit. ya. Iya, pahit sama kayak sambiloto ya. Tapi kalau makan brotowali ingat saya, jadi manis ya. Mhm. Bercanda Bu Nuning. Jadi kan tadi Iya. panjang, orang udah ngantuk nih. Nah, ada lagi peningkatan enzim seledri ya, herbanya bagi seluruhnya, anti kembung ya bisa. Jintan hitamnya bagus ya kalau kita susah kentut-kentut ya. Nah, bisa menggunakan habatus soda ya atau jintan hitam ya. Antibody ya pegagan bisa ya. Apalagi ya bawang putih ya untuk antibody itu ya. Cuman kalau ada mah jangan bawang putih ya. Penyegar badan secang atau alang-alang tadi ya bisa kita gunakan. Temu mangga, maksudnya temu lawak. Ini kenapa nggak ada ya? Temu mangga, temu lawak itu nafsu makan ya. Nah, tapi kalau kita rebusnya ditutup itu nafsu makan. Tapi kalau kita rebusnya dibuka, minyak airnya keluar, nah itu nggak jadi nafsu makan. Temu lawak tadi, jadi harus ditutup ya ngerebusnya supaya nafsu makannya bertambah ya. Ada lagi masuk angin. Nah, siapa yang sering masuk angin? Ya, ini bahasa kita banget ya, bahasa kita banget. Kalau orang luar nggak tahu masuk angin apaan, masuk angin kata orang kan. Iya, ini bahasa kita ya. Nah, masuk angin ini biasanya kondisi fisiknya turun, ya imunitasnya turun, ya meriang, rasa pegel ya, kena AC aja sedikit, aduh masuk angin ya. Padahal kalau kita imun kuat, ya badan kita seger ya, mau angin apapun ya, angin mamiri pun ya masih aman dia ya. Kemarin kita di Cina itu 6 derajat, ya 6 derajat. Saya naik gunung ya, baru pertama kali Mhm. naik gunung yang 1.900 tangga. Ampun dah. Nah, ya awal pikir, wah bagus banget nih pemandangannya. Dia habis lulusan kan diajak jalan-jalan, wah bagus banget nih pemandangannya. Ada yang bikin rumah-rumah di gunung, ya keren banget kan. Pas waduh 1.900 anak tangga, ya, tapi selesai juga akhirnya ya. Nah, karena kan dingin ya, cuaca dingin, terus di atas gunung tuh lebih dingin lagi ya. Dinginnya tuh nusuk-nusuk ya kayak kalau kita ke muka tuh kayak teriris-iris ya, teriris-iris Mhm. ya. Makanya banyak kasus di sana itu bel palsy ya. Di Cina itu banyak banget kondisi yang bel palsy, terus juga frozen shoulder ya karena dingin ya. Nah, kalau kita fisik kita kuat ya dingin 6 derajat coba 6 derajat di atas gunung lagi saya tuh ya. Eh, Nah, itu kalau kondisi kita fisik nggak kuat ya itu pasti sakit ya. Nah, karena kondisi fisik itu bagus ya, alhamdulillah saya nggak sakit di sana ya. Nah, biasanya masuk angin kalau kita nggak kuat ya, karena dingin banget ya, dingin dingin banget ya, bukan dingin 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 sedikit ya, dingin menusuk-nusuk itu ya. Di gunung itu oksigen kurang ya, apalagi waktu itu embunnya banyak ya. Nah, terus perubahan cuaca ya biasanya dingin ke apa panas ke dingin ya atau berangin ya, kelitihan, kurang istirahat ya. Nah, makanya kalau kita orang yang ada studi orang yang tidur malam atau dia aktivitas kerja malam itu lebih pendek umurnya ya Heeh. dibandingkan dia yang istirahat pada malam hari ya. Memang hormon-hormon kita melatonin segala macam itu memang hormonnya pada malam untuk istirahat untuk recovery ya. Makanya yang sering begadang kurangi kurangi ya. Apalagi di Cina itu sekarang rata-rata 90 tahun umurnya ya.
karena mereka melakukan budidaya kesehatan, bagaimana memperpanjang umur lebih lama. Ya, umur memang urusan Allah, tapi mereka menerapkan ya saat dia panas, dia memakan makanan yang dingin. Saat musim dingin dia makan makanan yang panas ya. Terus mereka hard worker juga ya, mereka tidak menggunakan lift, mereka menggunakan tangga manual, mereka jalan menggunakan subway ya, jadi mereka udah olahraga ya, jadi bagus kita terapkan ya seperti itu ya. Terus toleransi makanan ya, toleransi makanan mereka juga tidak terlalu manis ya. Kita makan kedelai atau makan apa ya yang manis ya, pokoknya yang manis di sana tuh hampir tawar ya. Mie ya, mie instan di sana nggak ada rasa ya, kopi pun nggak ada rasa ya, makanya kopi itu saya bawa dari Indonesia, jauh beda banget ya. Nah, tehnya mereka yang enak ya. Nah, konsumsi makanan atau minuman dingin, paparan angin ya tadi ya, tanpa perlindungan ya, terlambat makan, daya tahan tubuh menurun ya, terlambat makan kadang-kadang kembung, akhirnya dibilang masuk angin ya, padahal kondisi fisiknya ya, atau dia punya gas lambung atau gastritis ya, luka ya. Perut terasa kembung, bergas, mual, ingin muntah, ya demam ringan, menggigil, ya keringat dingin, ya berkeringat, ya badan pegal, mual lelah dan sering menguap. Ya makanya waktu itu saya AC saya dingin, dipanasin ya, AC itu 30 derajat ya supaya di kamar itu nyaman ya, karena dingin banget ya. Sempat juga saya menggigil karena dingin banget ya. Jadi menggunakan sarung tangan, kaos kaki, ya sal ya itu. Long John ya. Nah, contoh tanaman yang bisa untuk daya tahan tubuh atau masuk angin ya. Kemangi ya, daun kemangi, siapa yang nggak tahu suka makan karedok pasti ada kemangi ya. Pokok ya, herbanya, perede nyeri, lengguni bisa tadi cengkeh ya, biar gampang-gampang nyarinya ya. Penyegar badan bisa alang-alang, bisa kelebak ya. Antibody menyeran, nah, menyeran ini bisa, tapi menyeran jangan sering-sering bagi laki-laki ya, menyeran ini bisa impoten ya lama-lama ya. Memang untuk daya tahan tubuh bagus dikombinasi dengan tapak liman ya, jadi aman ya, netral ya. Jadi herbal ini bisa kita kombinasi, jadi ada kingnya, ada rajanya ya, ada menterinya ya. Nah, menterinya apa yang bisa mensupport ya, atau dia bisa menginhibisi kayak tadi menyiram, efeknya untuk antibody, tapi dia bisa impoten, kita gunakan tapak liman ya. Jadi menterinya itu bisa menginhibisi atau mensupport, jadi bersifat sinergi atau antagonis ya. Nah, terus ada lagi ajudannya ya, di bawah menteri ada ajudannya ya, atau eh, apa ya, gubernurnya lah ya, gubernur ya. Nah, dia bisa untuk apa itu ajuvan ya, ajuvan atau tambahan lainnya ya. Nah, ada lagi satu lagi yang terakhir itu pionnya. Nah, pionnya itu biasanya kalau herbal-herbal yang bersifat dia apa racun ya, kalau di China, nah dia bisa menetralkan racun itu ya. Kadang dipakai ya kalau di China, kalau di kita enggak ya. Kalau kita cuman dia rasa ya, taste untuk rasa ya. Kalau di Cina itu ada yang beracun, dia gunakan, tapi dia juga memberikan herbal yang menetralkan racun tersebut ya. Dia bisa menggunakan kalajengking, lipan, ya, uler ya kalau di sana ya, karena regulasinya. Kalau kita nggak boleh ya. Nah, ada lagi mah tadi yang gastritis ya, atau tukak lambung ya, ada ulkusnya ya, kapan dia telat makan perih ya, stres perih ya, belum gajian perih ya, gitu. Jadi banyak ya faktornya ya. Nah, penyebabnya ya karena asam lambung berlebihan ya. Kalau asam lambung berlebihan itu heartburn ya, asam, asam di kerongkongan. Nah, itu nggak enak banget ya. Nah, itu nggak boleh. Kerongkongan kita ini, esofagus kita ini kan tempat eh, masuk makanan ya. Jadi reflux tempat asam ya. Asam itu hanya di lambung. Nah, akhirnya nanti berubah selnya ya. Selnya jadi metaplasia, jadi kanker bagi saya. Itu nggak boleh ya. Terus pola makan yang terlambat makan atau berlemak ya, atau sering makan yang asam-asam ya, ada ipar itu dia sering makan pedas dulunya ya. Sampai kalau ada yang Cabenya hijau tuh 10. sekarang yang terasanya ya sudah sekitar
pedas sedikit langsung memicu dia ya, karena pasti irit alkohol ya. Nah di China itu orang sering banget minum alkohol karena hangat katanya, dan dia menawar apa ya, dia itu penghormatan mereka tuh begitu ya, tapi dia aman ya, orang sana tuh bagus ya. Jadi kalau kita muslim dia tahu ya. Nah, kita tidak minum alkohol dia tahu ya, jadi bagus ya orang sana. Nah, cuman ya itu karena alkohol dia hidup sehat malah mahnya kena ya, heparnya kena ya di situ ya. Makanya di kita ini lebih bagus ya. Makanya Islam itu ya, agama Islam itu bagus ya, memberikan kita pantangan yang akan merugikan tubuh kita ya itu. Nah, ada nyeri di ulu hati ya, perut kembung, terasa mual, mulas, muntah ya, sering sendawa ya, ya, terus pahit rasanya. Kombinasi dengan kunyit ya, kayu manis bisa ya, lidah buaya ya, adas, hitam-hitam bisa untuk kentut-kentut ya, terus kita juga sendawa, kapulaga menghangatkan ya, terus pereda nyerinya ya, bisa cengkeh ya, kemuning, bungli ya, terus untuk antibakterinya kunyit dengan chamomile ya, ini bisa kita gunakan untuk gangguan lambung ya, gastritis ya. Nah, ini ada gangguan cacing ya, kecacingan, atau kita suka kremian kalau orang bilang ya, gatal-gatal di bokong ya, kremian ya. Nah, faktornya kurang kebersihan, kontaminasi ya, nggak cuci tangan ya, larvanya ketelen ya, larva cacing ya, kondisi kondisi sanitasi yang buruk ya, maka ada apa, daging ya yang mengandung cacing ya, bisa juga kita kena. Atau sushi kan karena nggak dimasak ya, kalau dia nggak, tubuhnya kurus tapi dia buncit ya, diare, atau bisa juga konstipasi ya, penurunan berat badan ya, karena si cacing tadi makan sari-sari malnutrisi, karena ya pasti kurang nutrisi ya. Mual, pusing, sakit kepala, batuk cacingnya, bawang merah ya, bawang putih, buah nona ya, ada nafsu makan, brotowali ya, temu mangga, temu lawak, binahong, meniran ya. Meniran jangan lupa kita kombinasi ya bagi laki-laki ya. Penambah darah bisa dengan adas bintang, bayam, pari, buah bit ya, itu bisa untuk menambah darah ya. Mimba juga bisa ya untuk membunuh cacing ya. Itu Helminthit ada jurnalnya ya. Nah, ini ada wasir tadi yang saya sebutkan, wasir hemoroid ya, wasir internal itu ada 4 grade ya. Satunya BAB dia berdarah, BAB keluar dia masuk lagi, BAB keluar dimasukin, BAB keluar tidak masuk lagi, grade keempatnya ya. Tekanan vena ya, atau pembuluh darah anus yang mengejan ya, terlalu lama apa ngeden ya, konstipasi yang BAB-nya susah ya, terus diare kronis bisa juga ya, terus kehamilan ya, kadang-kadang hamil apalagi pas saat ngedan ya, jadi wasir ya, kurangnya serat ya, rendah serat ya, atau tinja keras tadi ya, sering mengangkat beban ya, sering mengangkat beban juga bisa ya, terkena tekanan ya pada vena, pada anus ya, dia tuh seperti varises ya, tapi cuma di anus ya. Makanya kita harus tidak BAB itu. Nah, pendarahan saat buang air besar ya, biasanya tipe 1, grade 1 ya. Nyeri tidak nyaman di sekitar anus saat duduk ya. Iritasi pada anus ya, gatal, membengkakan di anus atau benjolan ya. Nah, biasanya yang 4 nggak bisa masuk lagi ya. Nah, pereda nyerinya bisa kita gunakan daun bungli ya, terus rimpang gandum ya, rumput teki ya, akarnya ya. Nah, pencahar pakai jati Belanda aja, jangan sena ya. Sena ini akan apa, terlalu ya. Terus asam Jawa, mengkudu ya, daun ungu. Nah, daun ungu biasa digunakan ya, handelem kalau orang Jawa tuh bilang handelem, mengurangi wasir ya, hemoroidnya ya. Nah, ada lagi sariawan usus ya. Sarian usus ini apa ya? Luka pada ulkus pada usus ya. Nah, biasanya dia ada colitis ulceref ya, atau radang usus, atau kena bakteri imbixevirus ya, atau penggunaan obat-obat antiinflamasi non steroid ya, atau ini bisa peradangan di luar jadi rheumatoid arthritis ya, bisa juga peradangan di dalam ya,
Makanya kalau sudah ada autoimun harus kita mengurangi gluten ya, tepung ya. Ini gejalanya nyeri, nyeri kram di perut ya, pasti dia sakit ya karena ada peradangan pada usus ya. Terus diare, kadang ada darah ya, lendir ya. Terus berat badannya turun ya, letih ya, bau mulut tidak sedap ya, jadi dia tidak nyaman lah ya, misalnya kita ngangkat kaki juga nggak nyaman ya, sama kayak terus buntu itu kan peradangan juga ya. Nah itu pas ngangkat kaki ditekan, pas dilepas sakit ya. Nah, contoh tanamannya yang mengandung antiseptik bisa bawang merah, bawang putih ya, timin ya, penyegar badan, akar alang-alang, cabai Jawa, mengkudu ya. Nah, cabai Jawa juga bisa dikombinasi untuk meniran tadi ya. Penghilang bau badan, akar wangi ya, daun sirih ya, kapulaga ya. Terus untuk peristaltik khusus cengkeh, daun jambu biji, daun menta ya, atau diurut ya perutnya pelan-pelan. Tapi kalau ada ulkus, ada luka, radang, biasa sakit ya. Jadi mestinya radangnya ini ya, bisa gunakan tapak liman juga, sambiloto ya untuk infeksi ya. Oh habis, Keren pas habis. banget. Kejuran Jadi kan? gangguan apapun yang kita rasakan, seperti yang tadi dipaparkan oleh eh, Pak Alfian, Ustadz Alfian, itu mengatasinya semua ada. Cuman kita kadang-kadang nggak sadar dan nggak tahu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini membuat kita punya catatan. Boleh langsung ke pertanyaan ya? Boleh, 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 silakan. Oke. Ini kalau daun singkong yang kebetulan dari Bu Ati, aku suka, bisa menguatin pembuluh darah, tapi katanya membuat orang terganggu asam uratnya. Mohon Ya, penjelasan. Terima kasih. ya, singkong kalau ada asam urat pasti naik ya. Tapi singkong bisa juga melancarkan BAB ya, bisa juga kalau nambah darah mending buah bit ya, buah bit lebih cepat ya. Itu lebih, atau angka ya lebih cepat ya. Nah, kalau orang ada asam urat ya jangan pakai itu ya. Jadi misalnya kita ada keluhan tadi kan, untuk apa tadi keluhannya, untuk nambah darah misalnya kan bisa Mhm. pilih yang lain, atau buah bit ya. Jadi kita pilih yang tidak ada masalah di tubuh kita ya. Jadi yang nggak usah kita pilih, oh kita harus singkong, yang nggak perlu juga ya, karena akan menjadi asam urat ya. Asam urat ya perih ya, nanti di sendi-sendi ya, jadi masalah yang lain ya. Jadi alternatif lain ada ya. Jadi tidak harus dengan apa, daun singkong ya. Iya, jadi Kalau jangan sapi bikin aktif, kan, eh, bikin masalah baru. masalah baru. Baik, ini dari Bapak Sumardi. Assalamualaikum Pak Alfian. Arak. Oh. Ya, kalau katarak itu kan di per mobil dia apa tuh, kotor ya. Nah, itu kan harus dibersihkan ya. Nah, kalau dia masih kecil ya bisa kita gunakan terapi lintah ya. Kalau masih sedikit ya persentase kataraknya itu masih bisa. Tapi kalau sudah nggak bisa ya memang operasi ya. Karena dia harus dibersihkan ya, karena dia lapisannya ya. Tuh, Waalaikumsalam. kaki yang sebelah kiri suka sakit banget. Tapi nggak tahu yang sebelah mana sakit persisnya. Cuma sakit sekali. Lempengin kaki sakit. Jadi minum herbalnya apa ya? Kaki Sakitnya sakit. jalan atau lututnya atau apa sakitnya? Sebelah membuat panas di badan ya, bukan minuman panas ya.